Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik dan sehat-sehat ya. Kita sama-sama berdoa, semoga di tengah-tengah pandemi ini kita senantiasa diberi kesehatan dan kesejahteraan. Amin. Sebelum memulai materi pada kali ini, alangkah baiknya saya mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Angga Yulita dari Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik Universitas Negeri Makassar. Alasan saya mengajar materi tentang vokal ini selain sharing dan berbagi pengetahuan tentang vokal, juga saya ingin memenuhi mata kuliah vokal. Sebelum memulai materi, baiknya kita berdoa bersama dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, langsung saja. Di sini kita akan membahas tentang vokal atau seni vokal. Nah, seni vokal terdapat dua kata kan? Terdapat dua kata, yaitu seni dan juga vokal. Seni dan vokal. Nah, di mana seni itu dalam bahasa Indonesia adalah keahlian membuat karya yang bermutu, kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi, serta kecakapan akal yang dapat menjadikan atau menciptakan sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya, vokal. Vokal adalah suara yang diproduksi oleh manusia melalui berbagai teknik dalam bernyanyi, individu atau kelompok, secara spontan atau teratur pada waktu dan tempat tertentu, serta memerlukan tujuan yang dapat dicapai dengan berlatih. Nah, masing-masing dari dua kata ini memiliki arti. Tentu kalau disatukan dapat terbentuk lagi beberapa kalimat di antaranya. Jadi, seni vokal adalah suatu karya musik yang diciptakan dari suara manusia yang diproduksi menggunakan berbagai teknik dan menghasilkan suara yang harmonis dan stabil. Jadi itu tadi pengertian dari seni vokal. Bisa dipahami atau bisa saya ulang? Seni vokal adalah suatu karya musik yang diciptakan dari suara manusia. Artinya seni vokal ini suatu karya musik, tapi penciptaannya itu berasal dari suara manusia yang diproduksi menggunakan berbagai teknik dan menghasilkan suara yang harmonis dan stabil. Jadi suaranya itu harus harmonis, teratur, enak didengar. Kemudian lanjut ke yang kedua, poin kedua, yakni teknik dasar produksi suara. Nah, teknik dasar produksi suara di sini itu ada tiga tahapan. Tahapan pertama yakni pemanasan fisik. Teknik pertama yaitu pemanasan fisik. Nah, yang dimaksud dengan pemanasan fisik di sini itu bukan pemanasan seperti di olahraga begitu. Kalau mau olahraga ini 11-12 hampir sama, tapi ini sedikit, tidak terlalu banyak gerak. Cukup yang pertama itu bagian leher. Nah, bagian leher itu mungkin kita bisa ke kanan, ke kiri sampai hitungan 1x8. Terus ke atas, ke bawah, samping kanan, samping kiri, kemudian bisa juga diputar. Itu. Terus bahu. Nah, bagian bahu ini ke depan sama 1x8, kemudian ke belakang 1x8 lagi. Itu diulang biasanya sampai 2x8. Terus yang ketiga itu badan bagian atas. Nah, biasanya itu kita melakukan pemanasan tangan seperti ini. Nah, itu juga 1x8. Kemudian bagian punggung.
Di bagian sini itu biasanya seperti olahraga pada umumnya. Kemudian senam wajah. Nah, seperti itu diulang 1 kali 8. Dan masih banyak hal lainnya dalam senam wajah, cuma hanya ini yang saya praktikkan. Kemudian tahap kedua dalam produksi suara yakni pemanasan suara. Yang pertama tadi pemanasan fisik, kemudian yang kedua pemanasan suara. Nah, apa sih itu pemanasan suara? Bagaimana sih bentuknya itu pemanasan suara? Nah, pemanasan suara itu dapat dilakukan humming atau humming, huruf lokal dan gabungan huruf. Biasanya itu kita vocalizing. Dimulai dari humming do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Kemudian lanjut ke huruf vokal. Kemudian gabungan huruf. Gabungan huruf itu ada ma, la, sama ya. Tapi yang part pertamanya itu ma. Ma, 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 ma. Seperti itu. Kemudian tahapan akhir dari 3 tahap produksi suara tadi. Nah, yang pertama ada pemanasan fisik, kemudian pemanasan suara, dan yang ketiga itu tahapan akhir. Bagaimana sih tahapan akhir ini? Nah, tahapan akhir ini kesiapan psikologis kita sebagai pendukung penting dalam bernyanyi. Jika tahapan pertama dan tahapan kedua sudah dilakukan, tapi tidak ada kesiapan psikologis kita dalam bernyanyi, ini juga tidak akan berjalan dengan baik. Ketika tahap pertama dan tahap kedua sudah dilakukan, tahap pertama, tahap kedua sudah dilakukan, tapi tahap ketiga tidak tercapai, tidak akan mungkin bisa berjalan dengan lancar saat kita ingin bernyanyi. Kemudian lanjut ke poin ketiga, teknik vokal. Nah, tadi yang pertama kita sudah mengerti tentang seni vokal. Terus yang kedua kita sudah paham teknik dasar produksi suara. Kemudian tahapan ketiga ini kita akan membahas tentang teknik vokal. Teknik vokal itu ada 5. Yang pertama itu teknik pernafasan. Nah, yang pertama itu teknik pernafasan. Nah, teknik pernafasan ini terbagi lagi menjadi 3. Ada pernafasan bahu, ada pernafasan dada, ada pernafasan diafragma. Teknik pernafasan. Nah, pada teknik vokal itu yang pertama yang diperhatikan itu pastinya teknik pernafasan dalam bernyanyi. Kemudian teknik pernafasan ini terbagi lagi menjadi 3. Ada pernafasan bahu, dada, dan diafragma. Bahu tentunya di sini, dada, bahu, dada, kemudian diafragma. Diafragma itu letaknya antara dada dan perut. Nah, pernapasan diafragma inilah yang paling bagus untuk bernyanyi karena dapat menghasilkan suara yang stabil gitu. Terus yang kedua, teknik yang kedua yaitu teknik resonansi dan intonasi. Nah, apa sih itu teknik resonansi dan intonasi? Mungkin adik-adik sekalian baru dengar apa itu teknik resonansi.
tentang teknik resonansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu teknik resonansi. Teknik resonansi adalah bunyi yang diproduksi oleh pita suara berupa pantulan gema yang dibentuk dari rongga resonansi bagian atas, tengah, dan bawah. Kemudian intonasi itu ketepatan satu nada atau sering disebut pitch. Mungkin pernah dengar pitchnya begini, lagunya begini, oh ini nadanya tidak pitch, begitu. Nah, itu artinya nadanya tidak tepat karena intonasi ini tentang ketepatan suatu nada. Kemudian kita lanjut ke teknik ketiga. Lanjut ke teknik 3, yaitu artikulasi atau sering disebut teknik passering. Artikulasi artinya aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, saat bernyanyi itu pastinya kita artikulasinya harus jelas, harus baik dan benar. Tiap penggalan-penggalan kalimat dalam bernyanyi itu harus sesuai dengan kaidah yang berlaku supaya enak didengar, enak masuk di telinga. Kemudian teknik yang keempat yaitu dinamika dan power atau kekuatan. Yang ketiga tadi artikulasi, kemudian yang keempat itu dinamika dan power, kekuatan. Dinamika dan power ini teknik mengubah volume suara sesuai pesan lagu dan dapat membantu untuk menjiwai dan menyampaikan pesan lagu yang dinyanyikan. Nah, jadi teknik dinamika ini itu berfungsi menyampaikan pesan dari lagu ini, atau tekniknya itu mengubah volume suara. Misalnya lagunya senang atau ceria, pasti ada part-part tertentu yang suaranya lembut, lalu langsung wah, duar ceria begitu. Terus misalnya lagu yang sedih, mellow, kadang ada suaranya langsung keras, tiba-tiba keras, ada lagi suaranya langsung lembut, turun, atau perlahan-lahan hilang. Nah, itu semua itu ada nama-namanya, ada istilah-istilahnya. Dinamika, istilah-istilahnya itu ada 6. Yang pertama itu ada diminuendo. Atau melembut. Jadi suara-suaranya itu langsung melembut, ketika bernyanyi itu suaranya perlahan melembut gitu. Dari yang tadinya mungkin keras atau teriak-teriak begitu langsung lembut. Kemudian yang kedua perdendonsi, yang artinya melembut sampai hilang. Jadi yang tadinya mungkin dari keras terus lembut, nah tiba-tiba hilang begitu. Terus yang ketiga itu ada kalando. Nah, kalando ini tuh sedikit demi sedikit menghilang. Nah, tadi kan melembut sampai menghilang, tapi ini sedikit lalu menghilang. Kayak dia ya, sedikit lalu menghilang. Kemudian yang keempat itu ada simmersendo, yang artinya mengurangi keras. Nah, mengurangi keras, misalnya yang tadi keras sekali, nah ini perlahan dikurangi. Kemudian yang kelima itu ada crescendo. Ada crescendo yang artinya berangsur-angsur keras, mungkin dari tadi kecil, lembut, wah tiba-tiba keras. Kemudian yang terakhir itu ada decrescendo. Crescendo itu berangsur-angsur lembut. Nah, ini kebalikan, crescendo sama decrescendo itu kebalikan. Crescendo tadi berangsur-angsur keras, decrescendo itu berangsur-angsur lembut. Tapi jadi yang tadinya keras, nah ini tiba-tiba langsung lembut, ya begitu.
Kemudian yang terakhir nih, teknik yang terakhir. Ada teknik interpretasi atau ekspresi. Nah, tentunya dalam bernyanyi itu kita sangat membutuhkan ekspresi supaya orang-orang itu tahu ini lagunya mengisahkan tentang apa bahagia kah, ceria, bersedih atau bagaimana. Jadi kita harus mengekspresikan full ekspresi ketika dalam bernyanyi supaya pesan dalam lagu ini tersampaikan ke orang-orang yang ingin disampaikan penonton begitu. Kemudian poin terakhir, bernyanyi dalam seni pertunjukan. Nah, ini memerlukan kesiapan. Ini benar-benar harus siap karena ini sudah tahap akhir. Kita sudah tahu seni vokal, kita sudah tahu tahap produksi suara, kita sudah tahu teknik vokal, ada 5 tadi ya. Kemudian yang terakhir itu bernyanyi dalam seni pertunjukan. Tentunya setelah mempelajari hal-hal tersebut, pastinya kita akan mengaplikasikan atau mempraktekkan. Nah, dalam poin terakhir ini ada beberapa kesiapan, ada 3. Ada fisik, mental, dan juga spiritual. Nah, tentunya ketiga dari ini itu harus sejalan ketika kita akan bernyanyi dalam seni pertunjukan. Selain kesiapan fisik, mental, dan spiritual, itu kita harus juga mempersiapkan untuk pemilihan kostum dan tata rias. Nah, pemilihan kostum dan tata rias ini harus juga sesuai dengan lagu yang kita bawakan. Misalnya mungkin lagu sedih, kita akan membawakan lagu sedih, jadi kostumnya itu harus terlihat lebih soft, lebih lembut, atau gelap. Nah, sebaliknya kalau lagu yang ceria, senang, bahagia, tentunya kita akan menampilkan warna-warna yang cerah seperti misalnya mungkin biru, kuning, atau hijau. Nah, kemudian kita harus juga mempersiapkan untuk pemilihan lagu. Saran misalnya kita disuruh untuk memilih lagu daerah, untuk menyanyikan lagu daerah, sebaiknya kita ambil dari daerah kita sendiri yang dikuasai atau memang disenangi. Itu pun kalau mau memilih dari lagu daerah lain, itu memang harus yang dikuasai betul dan kita sudah paham apa artinya, jadi kita bisa mempraktekkan dan menyanyi di depan umum itu jauh lebih percaya diri dan pokoknya penampilannya jadi bagus, jadi maksimal. Jadi begitu tadi materi kita ulang dari pertama. Itu yang pertama tadi kita ingatkan dulu seni vokal. Terus yang kedua ada tahapan produksi suara. Tahapan produksi suara tadi terdiri dari 3. Yang pertama pemanasan fisik, yang kedua pemanasan suara, dan yang ketiga itu tahapan akhir kesiapan psikologis. Kemudian poin ketiga tadi kita belajar tentang teknik vokal. Nah, teknik vokal tadi terbagi jadi menjadi 5, yakni teknik pernafasan, teknik resonansi dan intonasi, kemudian yang ketiga artikulasi, yang keempat dinamika dan power, kemudian yang kelima itu teknik interpretasi atau ekspresi, dan poin terakhir itu bernyanyi dalam seni pertunjukan yang memerlukan kesiapan-kesiapan. Oke, sekian materi dari saya pada video ini. Semoga kita bisa bersama-sama memahami dan menerapkannya. Jika ada nanti hal yang diperlukan atau hal yang ingin ditunjukkan berkaitan dengan materi vokal pada kali ini. Baik, terima kasih semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.